Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DSY Official. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat soal untuk PTS atau PAS menggunakan Quiver School. Langkah pertama, kita harus membuka Quiver School atau portal pembelajaran online Quiver School. Nah, lalu kita akan memilih portal guru. Setelah itu akan muncul, kita harus memasukkan email dan kata sandi. Ini sebelumnya sudah didaftarkan ya ke Quiver, sehingga kita bisa akses Quiver. Lalu klik masuk. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada beranda, kurikulum, statistik, daftar kelas, dan siswa. Karena saya ingin membahas cara membuat soal, maka kita langsung saja ke profil, klik profil, lalu pilih QCreate. Nah, tampilannya akan seperti ini, berbahasa Inggris, maka kita ke bawah, tarik ke bawah, pilih English, ubah ke bahasa Indonesia. Nah, tampilannya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Ini mempermudah pengerjaan kita. Lalu buat bidang studi. Nah, ini kita isi namanya, judul soal kita. Misalkan saya PTS Geografi kelas 10. Ini saya uji coba. Deskripsi ini opsional ya, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau untuk icon, usahakan diisi. Saya memilih ini, tapi bisa juga kita unggah dari komputer kita. Nih, ini klik ini. Lalu pilih buat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita buat bab, lalu isi nama bab lagi, sama dengan nama yang tadi. Berarti tadi saya PTS Geografi kelas 10 uji coba. Ini deskripsinya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Lalu klik buat. Lalu tampilannya seperti ini. Pilih buat subbab. Namanya sama yang tadi, PTS Geografi kelas 10 uji coba. Buat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada materi, ada soal. Jika kita ingin menambahkan materi, pilih unggah file untuk membuat teks materi atau buat materi. Ini saya akan membuat soal, maka saya akan pilih soal. Lalu ini ada pengaturan pengacakan. Kita checklist, izinkan pilihan jawaban untuk diacak otomatis. Jawabannya berarti diacak. Lalu izinkan guru untuk mengacak soal, berarti soalnya diacak. Kita checklist. Nah, ini import soal artinya kita mengambil soal dari Quiver. Kalau yang buat soal ini
kita benar-benar membuat soal kita, mengetik soal kita. Pertama, saya akan mencontohkan impor soal dari Kuiper. Kita pilih, lalu klik bidang studi, lalu kita pilih set bidang studi. Nah, karena saya geografi, maka saya akan memilih PTS Geografi kelas 10. Nah, ini PTS 1 Geografi, kita pilih. Nah, ini ada berbagai subbabnya. Ada kelas geografi, terus ini soal dan soal pengetahuan dasar geografi, ini pengindaan jauh, ini peta dan pemetaan. Nah, ini biasanya yang pertama itu berisi 30 soal. Yang ini yang ada subbabnya pengetahuan, pengindaan jauh, peta dan pemetaan, hanya ada 10 atau 5. Jadi yang geografi ini gabungan dari soal-soal yang ini. Saya akan memilih soal dari pengetahuan dasar geografi. Kita pilih, lalu pilih lagi, lalu nah ini dia ada 10 soal. Lalu kita pilih lagi. Nah, ini sudah terlihat soal-soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa klik lihat di soal yang akan kita pilih. Ternyata soalnya adalah berbagai fenomena geosfer seperti tanah longsor, metamorfosis batuan, gempa tektonik, letusan, gunung berapi termasuk dalam aspek. Ini jawabannya, dan ini litosfer jawaban yang benar. Ini penjelasannya, litosfer ada lapisan. Kalau kita menggunakannya sebagai kuis, maka penjelasannya akan muncul. Tetapi, kalau kita menggunakan sebagai ulangan atau ujian, penjelasannya tidak muncul. Menurut saya, ini soalnya cocok untuk diberikan kepada siswa. Jadi, saya akan memilih dan mencentangnya. Nah, sehingga ada gambar checklist atau tanda checklist. Lalu saya akan memilih lagi aspek geografi yang berkaitan dengan hidrosfer. Kita lihat, ini jawabannya, tetap ada penjelasan, tutup, dan ini saya rasa bagus untuk diberikan kepada siswa. Oke, nah saya hanya membutuhkan 2 soal saja. Maka langkah selanjutnya adalah kita impor soal, lalu impor. Nah, ini akan ada tanda checklist, berarti berhasil. Tutup. Kita lihat ke bawah, dan soalnya sudah ada 1 dan 2. Karena saya ingin membuat 5 soal, maka 3 soalnya lagi saya akan membuat sendiri, yaitu buat soal. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, kita melanjutkan soal yang tadi. Ini 1, 2, sekarang soal yang ketiga. Saya akan membuat soal. Ini soal saya. Kita copy saja seperti biasa. Usahakan nomornya tidak usah ya. Karena kan tadi soal itu diacak, jawaban juga diacak. Nah, ini soalnya, lalu ini perhatian jauhnya yang akan muncul di siswa. Lalu kita langsung ke tipe jawaban, yaitu pilihan ganda dan pilih tambahkan jawaban ya. Nah, teks, boleh gambar, atau ini rumus matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Saya pilih teks. Nah, ini untuk benar atau salah. Kita copy dulu jawabannya. Saya langsung aja, ini jawabannya C. Saya copy semuanya. Berarti yang pertama saya jawabannya adalah
Ini yang pertama berarti kita A. B sampai D B sampai E kita hapus, maka hanya ada satu jawaban, yaitu jawabannya adalah salah. Kita tutup, lalu tambahkan jawaban lagi, teks. Ini salah, maka kita copy paste lagi, jawaban A-nya kita hapus, C sampai E kita hapus, jadi menyisakan jawaban B, yaitu salah. Tutup, tambahkan lagi teks. Ini tadi benar ya, C. Berarti jawaban A dan B kita hapus, jawaban D dan E dihapus, dan tutup. Ini berarti jawaban A, B, C hapus, dan E hapus. Nah, ini yang terakhir E. Kita tutup. Jadi, satu soal harus ada 5 opsi jawaban, yang hanya terdapat satu jawaban yang benar. A itu pendekatan keuangan, pendekatan ke lingkungan, pendekatan kompleks wilayah, pendekatan sosial, pendekatan ekonomi. Yang benar hanya satu. Ini tentunya diacak ya. Ini pendekatan keuangan bisa jadi opsi B atau C gitu. Yang pasti ini jawabannya adalah pendekatan kompleks wilayah. Oleh karena itu, ketika mengisi jawaban, tidak perlu diberi A, B, C, D, langsung saja keterangannya apa, pendekatan keuangan, pendekatan ke lingkungan, dan seterusnya. Setelah itu, klik buat. Nah, ini langsung soal 3. Kita buat satu soal lagi. Pertanyaannya, angkanya jangan lupa dihapus. Tipe jawaban pilihan ganda. Tambahkan jawabannya teks. Nah, sekarang saya akan mencontohkan mengcopy paste jawaban satu-satu. Tadi kan saya langsung nih, langsung kan, langsung di copy yang nomor 1. Kalau sekarang saya satu-satu. Terserah Bapak Ibu mau pilih cara yang mana. Pokoknya pilih cara yang secepat mungkin, senyaman mungkin. Ini jangan lupa abjadnya kita hapus. Ini jawabannya salah. Kita tutup. Tambahkan jawaban teks. Ini yang B sekarang. Nah, tapi menurut saya mengcopy satu-satu ini tidak efektif ya. Kita harus buka tutup Clipper dan Word. Tapi kembali lagi ke kenyamanan dari kita. Jangan lupa ABC-nya ditutup, lalu tambahkan jawaban, dan ini jawaban yang benar ya, D. Ini yang terakhir berarti salah. Nah, tutup. Kita periksa kembali
soalnya benar apa tidak, sesuai atau tidak. Oke, sesuai. Jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, oke, dan satu jawaban yang benar. Berarti tinggal buat. Nah, ini saya ada 4 soal. Ternyata saya butuh 1 soal lagi. Oh, saya mau misalkan saya mau impor soal dari Kuiper, butuh 1 lagi. Kita klik kembali ke topik, lalu impor lagi. Pilih impor bidang studi. Tadi PTS Geografi kelas 10. Nah, ini saya pengen jauh dicoba. Ini dia ada 10 soal. Kita lihat. Oke, saya akan pakai ini checklist dan impor soal. Impor. Tutup. Dan ini ada 5 soal, berarti sudah selesai. Jika Bapak Ibu ingin membuat 30 soal, 20 soal, tinggal disesuaikan saja. Mau impor soalnya berapa, buat soalnya berapa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mempublishnya ke kurikulum supaya bisa di-share ke siswa. Nah, langkahnya atau caranya yaitu kita pilih bacaan PTS Geografi kelas 10 uji coba yang pertama ya, yang di sini, bukan di sini. Tapi yang di sini kita pilih, klik. Lalu maka akan muncul tarik kembali atau terbitkan atau publish. Kita pilih terbitkan. Lalu pilih semua konten. Nah, ini akan terchecklist semua. Kita pastikan semua. Oh, ternyata semuanya sudah dicecklist dan terbitkan. Berhasil diterbitkan. Kembali ke gambaran bidang studi. Nah, ini sudah ya. Untuk mengeceknya, kita harus pergi ke beranda nih, beranda, lalu pilih kurikulum. Kurikulum, lalu pilih kategori. Lalu pilih kategori, kita pilih sampai ke bawah, sampai menemukan materi sekolah saya. Dan di sini cari nama file kita tadi. Tadi saya PTS 1 Geografi kelas 10 uji coba. Nah, ini ya, PTS Geografi kelas 10 uji coba. Kita pilih lagi nih di bawahnya, lalu pilih lagi sampai 3 kali klik ya. Dan di sini di sampingnya akan muncul soal-soal. Nah, ini tadi ada 5 soal. Jadi ini yang akan terlihat oleh siswa. Nah, sudah. Dan ini berarti selesai ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa dipublish ke siswa. Yaitu kita bisa menggunakan pilihan tugas atau tes penilaian. Sekian tutorial dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.